Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Yuwan Cahya Faiz Kristama dengan NPM 2308101033. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi dalam metode numerik. Pertama, kita awali dengan pendahuluan, yang dimana diferensiasi adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel tertentu. Secara umum, diferensiasi sering digunakan untuk menghitung kemiringan atau gradien suatu kurva pada titik tertentu. Jadi biasanya diferensiasi ini digunakan untuk gambar yang itu loh, yang seperti garis yang lurus, tapi yang apa ya, melengkung lah, garisnya itu melengkung gitu kan biasanya. Jadi eh, melengkung gitu, ya itu yang kita hitung nanti itu loh biasanya. Dalam kata lain, diferensiasi membantu kita memahami bagaimana perubahan kecil pada input atau variabel akan mempengaruhi output atau fungsi. Nah, jadi di sini eh, sangat detail ya, harus benar detail dalam penghitungannya karena berbeda sedikit saja cara perhitungan kita, maka hasilnya nanti yang dihasilkan tuh bakal eh, berbeda drastis ya, berubah drastis gitu. Nah, diferensiasi dalam metode numerik juga bisa disebut proses menghitung turunan fungsi secara aproksimasi menggunakan metode komputasi, terutama ketika fungsi tersebut tidak diketahui dalam bentuk analitis atau sulit untuk diturunkan secara simbolis. Nah, jadi apa ya, agak sulit ya kalau kita emang kayak ngitung secara manual terus kita tulis dengan tangan itu pasti sulit ya, sangat sulit ya. Makanya digunakan apa memerlukan suatu ya seperti mesin lah ya, seperti komputer atau yang kita nanti akan gunakan yaitu Excel ya, untuk mempermudah perhitungan kita nanti. Nah, proses ini sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti pemodelan, analisis data, simulasi numerik, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan metode numerik ya. Nah, di sini kita juga, saya akan membahas tentang pengaplikasian dari diferensiasi, yaitu yang pertama, yaitu menentukan gradien kurva, yaitu diferensiasi membantu kita menghitung kemiringan garis singgung di suatu titik pada kurva fungsi. Terus kemudian jadi di sini ini yang saya maksud tadi ya, yang garis yang melengkung gitu. Nah, itu yang di sini yang dimaksud yaitu gradien kurva. Ya. Kemudian ada optimasi yang dimana diferensiasi digunakan untuk menentukan titik maksimum dan minimum fungsi. Titik di mana turunan pertama yaitu f aksen x sama dengan 0 adalah kandidat untuk maksimum atau minimum. Nah, jadi ya di sini seperti penggunaan ya metode maju atau mundur ya, yang dimana kalau maju ya minimumnya 0, kalau mundur ya maksimumnya 0 gitu. Ini di poin ini menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian ada fisik yang dimana dalam fisika diferensiasi digunakan untuk menghitung kecepatan turunan pertama dari posisi dan percepatan turunan kedua dari posisi.
Nah, saya nggak cuma menjelaskan. Ya, dalam fisika ya ini, jadi khusus untuk kalau dalam fisika itu untuk menghitung kecepatan, yaitu turunan dia turun kecepatan ya kan kalian kalau tahu ada apa ya namanya gerak apa ya loh. Pokoknya ada lah untuk menghitung kecepatan jangan ada kilometer per jam itu kan kecepatan dan ada percepatan juga ada punya beda ya beda itunya lah, eh, bentuknya ya tapi ya sama lah di sini itu menggunakan diferensiasi. Nah, ini adalah konsep umum dari diferensiasi, yaitu di sini ada fungsi umum diferensiasi. Jadi fungsi umumnya itu bentuknya dy per dx sama dengan lim ax sama tanda ax 0 ini delta y ya, delta y per delta x. Jadi delta ini menandakan perubahan ya, perubahan angka yang jarak perubahannya lah dari y ataupun x itu. Nah, ini ada contoh konsepnya yaitu fx sama dengan cos x. Ya, dan turunannya nanti di f aksen x sama dengan min sin x. Jadi ya fx ini cos. Nah, f aksen x ini turunannya turun 1 ya. Jadinya f aksen x sama dengan min sin x. Nah, dapat didefinisikan. Nah, ini lebih penjabaran lebih luasnya yaitu y sama dengan fx plus f aksen x dikali hx ya yang sama dengan juga menjadi f aksen x sama dengan lim h 0 f buka kurung x plus h tutup kurung min fx per h. Nah, jadi ini penjabaran yang lebih luas ya untuk diferensiasi ini. Ya, cukup ya lumayan lumayan panjang sih. Jadi tapi ya ini agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami nantinya. Oke, kemudian nah, diferensiasi juga memiliki metode-metode ya. Dan di sini ada 3 metode yang akan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada metode maju, yang kedua metode mundur, dan ketiga metode tengah. Nah, metode maju itu menjelaskan dari sini ke sini. Jadi ini ke sini itu maju ya dengan ini fungsinya fx plus h x plus h. Nah, itu sama dengan metode maju. Nah, dan untuk metode mundur yang sebaliknya yaitu yang dari fx plus h menjadi fx min h. Nah, fx min h menjadi x min h ini. Nah, ini itu yang menandakan untuk itu gambar untuk metode mundur. Nah, dari ya ini kan x min h ini plus ini ya. Jadi ini jaraknya ya, jarak full. Tapi kalau full dari kiri ke kanan di plus, kalau kanan ke kiri ini min. Gitu. Jadi kalau sini ini maju, kalau sini ini mundur. Nah, dan untuk yang ketiga yaitu metode tengah, ini bebas bisa bisa maju ya bisa mundur tapi tergantung kita maunya gimana. Pokoknya kita ngambil yang di tengah ini. Jadi kalau dia ke sini ya berarti dia metode maju. Explore. Tapi kalau ke sini itu metode mundur. Tapi biasanya keduanya ini dipakai nanti di metode tengah. Jadi ya metode tengah itu keduanya nanti dipakai metode maju dipakai metode mundur juga dipakai. Jadi metode tengah itu mencakup keduanya. Oke, kemudian di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode maju. Nah, ini adalah gambar dari metode maju ya ini yang ada kurva ya ini yang miring ini ya, garis yang melengkung. Nah, bisa miring, bisa melengkung. Nah, ya ini yang maksudnya itu kurva-kurva tadi. Nah, ini adalah gambar dari metode maju. Nah, metode selisih maju adalah metode dalam diferensiasi numerik yang memperkirakan nilai turunan
dengan menggunakan perbedaan antara nilai fungsi di titik X dan titik sedikit di depan X, yaitu X plus H, yang dimana H adalah langkah kecil. Nah, ini seperti apa ya? Bisa dibilang kayak different, bukan kayak delta ya tadi yang perubahan itu loh. Nah inilah dimana H adalah langkah kecil. Nah, ini perpindahannya itu ini kan X0 ke X1 ya, pindahannya ini yang dimaksud H-nya itu. Nah, nah, di metode maju juga ya pastinya ada perhitungannya, rumus-rumusnya. Nah, metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial. Nah, jadi ini adalah rumus metode maju ya, yaitu f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h. Nah, ini adalah bentuk rumus dari metode maju yang dimana ya pastinya ini bertambah karena maju di min fx nya. Di sini nggak ada yang dari metode mundur ya. Nah, pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Nah, jadi kalau bisa ya hanya ya kita ambil itu yang kecil lah nilai, yang errornya itu nggak besar-besar banget gitu loh. Agar ya errornya kecil. Jadi ini nanti mempermudah kita untuk menghitungnya. Nah, dengan error yang dihasilkan E F sama dengan min 1/2 HF pangkat N X. Nah, ini adalah rumus dari errornya nanti ya, yang nanti kita hitung nanti. Yang outputnya nanti ya, yang kita gunakan untuk jawaban dari soal-soal diferensiasi yang menggunakan metode maju. Nah, kemudian yang kedua ada metode mundur. Nah, di sini juga ada gambar dari metode mundur sama, kurang lebih bentuknya sama ya, gambarnya sama dengan metode maju. Yang pokoknya pasti ada garis melengkung gitu ya, melengkung, dan ada H juga pastinya. Nah, tapi nanti yang berbeda di sini jelas rumusnya ya, rumus yang kita gunakan. Nah, metode selisih mundur adalah metode yang memperkirakan nilai turunan dengan menggunakan perbedaan antara nilai fungsi di titik X dan titik sedikit di belakang X, yaitu H-X. Nah, H-X inilah yang membedakan antara metode maju dengan metode mundur. Kalau yang di maju tadi menggunakan H plus ya, H plus X, kalau di sini yaitu H-X. Inilah yang membedakan antara dua metode tadi. Nah, di metode mundur juga pastinya ada rumusnya ya. Nah, di sini sedikit berbeda dengan metode maju, tapi ya tetap beda sih pastinya, tapi ya nggak terlalu banyak gitu. Yang dimana metode mundur yaitu mencari turunan metode mundur dengan rumusnya. Ini rumusnya f aksen x sama dengan fx min fx min h. Ya ini yang berbeda ya, fx min h. Tadi kan kalau di maju itu fx plus h min fx. Nah, tapi kalau sekarang fx-nya yang dipindah di depan, min fx min h, yang ini metode mundur per h. Jadi hampir sama, cuman sepertinya agak berbeda di peletakannya dan juga menggunakan perhitungan mengurang gitu dari yang metode maju, yang mana itu plus ya, bertambah. Nah, dengan error yang dihasilkan F sama dengan min 1/2 HF N per NX. Nah, ini kalau untuk error masih sama ya, sepertinya sama, masih sama dengan metode maju tadi. Sama, outputnya nanti sama, cuman
ya yang bikin beda nanti di perhitungan yang kita butuh min-nya ya, butuh hitungan min ya. X min H ini itu nanti itu yang bedakan antara metode maju dan metode mundur gitu. Kemudian yang ketiga, metode terakhir ya, kita jelaskan di sini yaitu metode tengah. Ya. Metode tengah ini juga memiliki gambar yang sama ya, tetap sama dengan maju dan mundur tadi, cuman di sini hanya sepertinya agak panjang gitu, agak panjang yang diperlukan karena ya ini dua dari maju dan mundur yang digabung ya seperti itu, jadi agak panjang hanya. Nah, metode selisih tengah adalah metode yang memperkirakan nilai turunan dengan mengambil rata-rata perubahan nilai fungsi antara titik sedikit di depan X, yaitu X plus H, itu dari metode maju, dan titik sedikit di belakang X, yaitu X min H, yang sama seperti di metode mundur. Nah, nah, di sini kan selisih metode tengah itu mengambil dari dua dua metode yang sebenarnya itu maju dan mundur. Itu diambil dan dijadi satu ya di metode tengah ini. Jadi jujur ini langkahnya nanti lebih panjang ya daripada metode maju dan mundur karena metode tengah mencakup keduanya gitu. Jadi lebih banyak ya, lebih banyak dihitung dan lebih panjang juga. Nah, metode ini umumnya lebih akurat dibandingkan metode maju dan mundur karena menggunakan informasi dari kedua sisi titik yang dievaluasi. Nah, karena ya agak banyak yang nanti kita hitung di sini ya otomatis eh, jawaban hasil akhirnya itu pasti lebih akurat karena ya karena lebih banyak yang nanti ya kita hitung gitu loh. Jadi otomatis lebih banyak yang kita hitung ya sama dan kayak lebih detail lagi perhitungannya. Jadi lebih akurat lah hasil akhirnya nanti ya. Ya karena di metode tengah ini dia mengambil metode maju dan mundur itu jadi satu di sini. Jadi dua-duanya diambil gitu di metode tengah ini. Nah, di metode tengah ini juga ada rumusnya dan rumusnya sepertinya agak panjang ya kalau di metode tengah ini. Metode selisih tengah merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Nah, perhatikan selisih maju pada titik X min H. Nah, jadi F11 X min H sama dengan Fx min Fx min H per H. Di ini yang mencakup sisi maju tapi pada titik X min H. Jadi kita melakukan sisi maju, tapi ini di titik yang harusnya di metode mundur gitu. X min H. Tapi ini selisih maju. Nah, ini adalah kemudian di bawahnya ada selisih maju pada titik X, yaitu F12 X sama dengan Fx plus H min Fx per H. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau ini rumusnya sama kayak yang di metode maju ya, sama persis sih. Fx min half min Fx. Nah, tapi di tengah ada ini juga gitu. Nah, jadi panjang, memang panjang metode untuk yang tengah ini, yaitu metode selisih tengah merupakan rata-rata dari dua selisih maju pada titik X min H dan titik X. Nah, di sini ada rumus F aksen X, yaitu F aksen 1 X min H plus F2 aksen X per 2. Yang dimana sama dengan F aksen X sama dengan Fx plus H min Fx min H per 2H. Nah, kenapa ada 2H ini? Karena itu tadi, karena metode maju dan mundur yang jadikan satu otomatis ya hanya ada dua, jadi hanya di sini kita dibagi dengan 2H. Nah, dengan error yang dihasilkan, nah untuk error di sini hasil akhirnya nanti beda ya dengan metode maju dan mundur tadi, yang dimana rumus errornya yaitu EF sama dengan
min 1/6 HF 3 ini X ya, buka kurung X kurung. Nah, jadi rumus untuk errornya dengan rumus errornya nanti berbeda dengan yang ada di metode maju dan metode mundur. Jadi inilah rumus error yang nanti akan digunakan untuk hasil perhitungan diferensiasi yang menggunakan metode tengah. Kesimpulan dari penjelasan saya tentang diferensiasi yaitu metode selisih maju, mundur, dan tengah adalah teknik yang digunakan dalam diferensiasi numerik untuk memperkirakan nilai turunan ketika bentuk fungsi yang eksplisit tidak tersedia. Nah, jadi fungsi yang bentuk eksplisit tidak tersedia maksudnya kayak bentuk yang jelas kayak 0, berapa gitu atau berapa yang intinya enggak seperti angkanya itu enggak utuh, enggak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu kan angka yang eh, yang jelas lah bentuknya, jadi nggak bikin bingung. Nah, metode diferensiasi ini membantu perhitungan dalam hal itu, yang jelas bentuk angkanya itu nggak seperti apa ya, nggak utuh kayak 1, 2, 3, 4 gitu loh. Jadi ini untuk perhitungan hal-hal seperti itu. Nah, di antara ketiganya, metode selisih tengah seringkali dianggap lebih akurat, meskipun metode maju dan mundur juga memiliki peran penting dalam kasus-kasus tertentu. Nah, metode maju dan mundur memang penting ya dalam kasus tertentu, benar. Tapi kalau untuk keakuratan memang lebih bagus yang selisih tengah ya, karena itu penggabungan dari metode maju dan mundur gitu. Jadi harusnya emang harus ya, lebih akurat gitu loh. Kalau untuk maju dan mundur dijadikan satu, ya jadi satu metode gitu kan. Otomatis memang pastinya lebih akurat gitu. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada kebutuhan dan kondisi masalah yang dihadapi. Nah, jadi seperti metodenya itu ada plus minusnya ya, pastinya ada kelebihan kekurangan ya, tergantung bentuk soalnya itu gimana, tantangannya apa aja dalam soalnya itu gitu loh. Kadang bisa aja metode maju itu lebih baik digunakan daripada metode mundur, ataupun metode mundur yang lebih baik digunakan daripada metode maju, atau malah metode tengah ini yang harus ini yang dipakai kalau dalam suatu soal tertentu ya, masalah tertentu gitu, malah metode tengah yang harus kita gunakan gitu ya. Ini tergantung lah penggunaannya, metodenya ini tergantung kita mau pakai yang mana, tergantung soal dan apa masalah yang akan kita hadapi gitu. Jadi sekarang saya akan membahas contoh soal dari diferensiasi. Nah, di sini saya ada soal diferensiasi yang dimana fx-nya fungsinya adalah x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 dengan x 1 sampai 2 dengan nilai caranya ya, caranya 0,1. Nah, pertama kita buat tabel untuk nomor ya, nomor. Nah, terus ini kasih 0. Ini 1, 2 dan seterusnya. Setelah ini sudah jadi, kita fullkan. Sampai 10 ya, karena 0,1 error, jadi otomatis ada 10 tabel dari 1 sampai 2 nanti ya. Oke, kemudian kita masukkan x-nya. Nah, ketik x yang dimana di sini ada 1 di sini
0,1, 0,2. Nah, ini tergantung dari nilai X-nya yang kita pasang dengan ini tergantung nilai H-nya ya. Makanya kita 0,1, 0,2. Nah, kita geser. Kok 0,1 sih? Kan. 1,1, 1,2. Setelah ini kita fullkan gini, terus kita geser sampai 2. Nah, ini nilai X-nya sudah bertemu. Nah, setelah kita membuat tabel X, kemudian kita membuat tabel X plus H. Yang dimana kita isi X plus H. Jadi, kita ketik sama dengan, kita masukkan X ya, terus kita kasih tambah dengan H. Nah, karena nanti ini dipakai untuk tabel bawahnya dan seterusnya ya. Jadi ini kita tambahi tanda ini ya, tanda dolar ya. Nah, tinggal kita enter. Nah, kita keluar hasilnya, tinggal kita dorong sampai ke 10. Nah, jadi X plus H-nya udah ketemu, yaitu 1, 2, 3 sampai bawah. Oke. Nah, setelah kita membuat tabel X plus H dan sudah keluar hasilnya, kemudian kita membuat tabel F kurung X tutup kurung. Nah, sini kita sama dengan kita pencet, kita masukkan X yang ini, X ke fungsi yang di atas ini. Jadi kita masukkan X, terus kita pangkatkan 2. Nah, kemudian kita tambah dengan 2 dikali dengan X, kita pencet lagi. Nah, setelah itu kita tambah dengan 1, terus kita enter. Nah, keluar hasil. Setelah kita keluar hasil, tinggal kita geser ke bawah sampai 10. Nah, jadi ini sudah keluar hasil dari fx. Nah, kemudian setelah kita membuat tabel fx, kita membuat tabel f buka kurung x ditambah h tutup kurung. Nah, setelah kita buat tabel ini, yang dimana ini tandanya kita sekarang masukkan dari X plus H ini ke fungsi yang di atas ini. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian kita pencet X plus H, karena ini udah Fx plus H ya. Jadi kita masukkan X plus H, kita pencet di kolom yang ini. Nah, setelah kita pencet, kita pangkat 2. Tinggal kita masukin seperti di fungsi. Jadi tambah 2 dikali dengan ini ditambah dengan 1. Kita enter. Nah, sudah keluar hasilnya. Tinggal kita geser ke bawah sampai dulu. Nah, sudah. Ini ke sini. Ini udah muncul ya, sudah keluar hasilnya. Kemudian kita buat tabel F buka kurung X plus 2H tutup kurung. Nah, setelah itu kita buat tabel yang Fx plus 2H. Nah, setelah itu tinggal kita masukin rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung dulu ya. Karena kita X-nya dari X plus 2, jadi X plus 2 jadi kita khususkan. Jadi kita pencet X ya, di plus 2 dikali dengan H ya kan, kali 2H kan, jadi 2 kali H. Jangan lupa kita kasih tanda dolar karena kita nanti gunakan di sampai ke bawah dan ini nilainya tetap ya, jadi kita khusus. Nah, setelah kita ada ini ya kan, setelah kita udah ada ini udah sampai 2H-nya, kita tutup kurung, kemudian kita pangkatkan 2. Jadi X-nya itu kayak gini, bentuk X-nya nanti seperti ini semua. Kemudian kita lanjutkan rumusnya ke fungsinya, yaitu ditambah dengan 2 ya, tambah 2 dikali jangan buka kurung lagi karena ini khusus ya. Jadi kita tambahkan lagi yang seperti tadi, yaitu tambah X
plus 2 kali H, jangan lupa H lagi. Nah, jangan lupa kita kasih tanda dolar di tengahnya lagi. Nah, terus kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita tambah 1 ya, dan fungsinya yang terakhir. Nah, kita enter. Nah, ini udah muncul hasilnya. Tinggal kita bawahkan. Boom. Sudah selesai untuk fx plus 2h. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus dari maju ya. Yaitu kita ketik f aksen buka kurung x maju, karena ini adalah rumus dari metode selisih maju. Nah, jangan lupa ya, kita ganti nama dulu ini jadi selisih maju ya. Oke. Nah, setelah kita mengisi fx plus 2h tadi, sekarang kita membuat fx maju yang dimana ini berisi dari rumus dari metode maju, yaitu kita isi sama dengan jangan lupa kita rumusnya itu fx plus h min fx per h. Jadi kita pencet kita buka kurung ya lo ya, buka kurung fx plus h dikurang dengan fx. Nah, tutup kurung, kita bagi dengan 4 kita bagi dengan h, yaitu ini. Nah, setelah kita jangan lupa kita kasih dolar ya di sini. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah keluar hasilnya tinggal kita geser sampai 10. Nah, ini tandanya kita udah selesai untuk metode maju untuk rumusnya. Kemudian di sini kita tulis rumus errornya ya. Coba buka kurung f. Nah, setelah kita mengisi rumus dari metode maju, sekarang kita buat tabel untuk errornya ya. Nah, di sini nilai error dari selisih maju adalah rumusnya kita masukin sekarang min fx plus 2h terkurung min 2fx plus h tambah fx per 2h. Nah, jadi pertama kita min ya, buka kurung, kemudian fx plus 2h kita masukkan, terus kita min ya, karena kita kurang, kita buka kurung lagi 2f ya, 2fx plus h, jadi kita tulis 2 kali fx plus h ya, kita fx plus h kita tutup, nah kita tutup kurung, kemudian kita tambah dengan tambah dengan fx ya, terus kita pencet fx. Nah, setelah itu tutup kurung. Nah, setelah itu kita tambah buka kurung, buka kurung, kita tambah per ya, kita buka kurung lagi, kita ketik 2 dikali dengan h, jangan lupa hanya di sini. Nah, jangan lupa karena h ya kan jadi sama semua, jadi kita tambah dengan dolar. Nah, setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul tinggal kita bawakan produk. Nah, selesai. Jadi untuk metode selisih majunya sudah selesai. Jadi ini adalah hasil dari tabel dari metode maju ya. Nah, setelah metode selisih majunya telah selesai, sekarang kita membuat untuk tabel selisih mundur. Nah, sekarang untuk selisih mundur jangan lupa kita masukkan lagi ya fungsinya, yaitu x pangkat 2 ditambah 2x ditambah
tambah apa lagi? Tambah 1. Duh, kok hilang? Tambah hilang nggak sih? Oh, juga. Eh, 2 ditambah 2x tambah 1. Ya, oke. Betul ya? Oke, sama. Nah, karena ini selisih mundur, jadi x-nya kita dari yang maju 1 ke 2 ya, sekarang kita 2 ke 1 ya. Dan untuk H jangan lupa untuk H tetap ya 0,1. Nah, ini kita buat pertama pasti tabel untuk nomor ya, nomor. Nah, ini kayak tadi sama, kita ketik 0, sini 1, sini 2, sini 2. Nah, setelah itu kita blok, kita tambahkan set sampai 10. Nah, setelah itu kita buat tabel untuk X ya, jangan lupa X-nya. Yang dimana kita di sini karena kebalikan, jadi kita 2, di sini 1,9. Nah, udah, tinggal kita blok, terus kita tambahkan sampai bawah. Nah, bener kan, dari 2 ke 1 ya. Nah, kemudian kita tambahkan tabel untuk X plus H. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya lagi. Jadi, X ditambah dengan H. Dan jangan lupa, pindah H. Jangan lupa, karena H pasti harus dikasih dolar karena nilainya tetap ya sampai bawah. Kita enter. Nah, sudah tinggal kita bawakan sampai ini. Nah, sekarang untuk tabel X plus hanya sudah selesai, sudah ada. Kemudian kita buat untuk tabel F buka kurung X. Nah, untuk fx-nya ya seperti tadi, kita sekarang masukkan x ke rumusnya ya, itu kita sama dengan x ya kan, x pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali x ya kan, terus ditambah 1. Oke, kita enter. Nah, jadinya udah. Terus kita tinggal ke bawah kan sampai 10. Nah, setelah tabel fx sudah jadi, sekarang kita buat tabel untuk f buka kurung x plus h tutup kurung. Kok itu sama dengan itu? Benar. Nah, udah kan? Nah, karena fx plus h ya kan, jadi kita lupa kita masukkan rumusnya, yaitu fx plus h, jadinya sekarang kita pakai yang x plus h-nya ya. Jadi ini, jadi bukan x tapi kita pakai x plus h-nya. Kita masukkan terus kita pangkatkan 2 ya kan, terus kita tambah dengan 2 kali, jangan lupa kita balik lagi ya kan, karena sudah kita tambahkan lagi dengan 1 ya, sebagai rumusnya tinggal kita enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk fx plus h-nya setelah selesai. Sekarang kita masuk untuk buat tabel x min h. Nah, untuk x min h ya caranya sama ya, tinggal kita masukkan rumusnya ya, pasti tadi sekarang kita kurangin, jadi dari x ya kita pencet x kurang dengan h. Jangan lupa kalau h kita kasih tanda dolar ya, karena nilainya tetap. Nah, kita enter.
Nah, sekarang tinggal kita tarik ke bawah, boom, udah jadi. Terus setelah kita membuat tabel X min H, sekarang kita membuat tabel untuk F buka kurung X min H tutup kurung. Nah, setelah kita membuat Fx min H ya, kita buat. Sekarang tinggal kita masukkan rumus Fx min H. Sama seperti Fx plus H, tapi sekarang ya tinggal kita pencet X min H-nya, jadi X min H ya. Terus kita pangkatkan 2, kemudian kita tambah 2 dikali dengan ini lagi ya. Setelah itu kita tambah dengan 1. Kayak seperti rumusnya. Mestinya kita enter. Setelah kita enter, tinggal kita tarik ke bawah dan boom. Sekarang tabel Fx min H telah selesai. Setelah kita membuat tabel Fx min H, sekarang kita waktunya membuat tabel F aksen buka kurung X mundur ya. Jadi sekarang kita waktunya memasukkan rumus mundur ya. Nah, kita masukkan rumus dari selisih mundur ya, metode mundur ya, yaitu rumusnya adalah sama dengan dulu ya, untuk masukkan rumus yaitu Fx min Fx min H per H. Jadi sekarang Fx ya, Fx dulu, yaitu kita Fx kita jangan lupa ya, kita jangan lupa ya, ini kita harus pakai kurung ya, kurung kita pencet sekarang Fx ya, di main dengan Fx min H. Nah, kita pencet ya, Fx min H. Nah, setelah kita pencet, kita tutup kurung, kita per H. Nah, setelah selesai ini, oh ya jangan lupa ya, kita tambahkan tanda dolar ya. Kok gitu sih? Nah, ya enter. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah dan boom, selesai. Nah, sekarang kita tulis errornya ya, kurung F. Nah, kita masukkan sekarang rumus errornya untuk metode mundur ya. Nah, rumus errornya adalah min ya, min Fx plus H min 2Fx plus Fx min H per 2H. Jadi, saya ulangi sambil saya masukkan ke rumusnya, yaitu Fx plus H ya, Fx plus H, jadi jangan lupa buka kurung dulu. Fx plus H, kita masukkan Fx plus H. Kemudian kita minus, buka kurung lagi, karena ini ada perhitungan lagi, yaitu 2 kali Fx, jadi kita masukkan Fx-nya sekarang, tutup kurung, kita tambahkan dengan Fx min H. Fx min H kita masukkan. Setelah itu kita tutup kurung, kita bagi, kita per, buka kurung lagi, 2 kali, jangan lupa H, karena H lagi saya ingatkan harus pakai tanda dolar ya, karena nilainya tetap sampai tabel-tabel bawahnya. Tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita enter, kita tinggal tarik ke bawah dan boom, selesai. Dan inilah adalah hasil dari metode selisih mundur ya, diferensiasi. Nah, setelah kita membuat
tabel selisih maju dan selisih mundur, sekarang kita waktunya untuk membuat metode untuk selisih tengah. Oke, yang pertama pastikan kita masukkan fungsi fx-nya dulu, yaitu x pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali x, ya 2x ditambah 1 tambah 1. Oke, nah ini sama kan ya, sama guys, sama. Oke, sama. Nah, kemudian jangan lupa kita x-nya sama dengan karena ini metode tengah, jadi kita ambil yang ada di tengah. Jadi kita ambil 1,5-nya sampai dengan 2. Oke. Jadi nanti ini berarti tabelnya jadi mungkin lebih sedikit pastinya ya, lebih sedikit dari selisih maju dan mundur. Dan untuk H-nya jangan lupa bedakan tabelnya ya, 0,1 tetap ya. Oke. Nah, setelah itu angka awal yang kita gunakan adalah membuat nomor. Nah, ini ketik 1, 2. Nah, ini sampai 5 aja karena ini cuma setengahnya ya, kita ambil setengahnya. Oh, benar. Bukan ini bukan 1, ini 0 guys, jangan lupa guys, 0 guys, ini 1. Nah, maaf salah. Nah, oke, nah benar. Nah, nomor udah ya, 5. Dan setelah kita buat nomor, kita masukkan x. Nah, karena x-nya 1,5, otomatis selanjutnya jangan sampai 2 ya, berarti maju 1,6. Nah, setelah itu tinggal kita blok dan kita tambahkan sampai 5. Nah, benar kan, sampai 2. Oke. Setelah itu kita masukkan fx. Nah, kita sekarang fx-nya karena fx, jadi kita sekarang masukkan rumus yaitu x, ya kan, kita masukkan dari fungsi x pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali, ya kan, kali bintangnya x ditambah dengan 1. Enter dan boom. Jadi tinggal kita geser ke bawah dan ya jadilah ini. Nah, setelah kita membuat tabel fx, sekarang kita membuat tabel x plus h. Caranya gampang. Ya, x plus h tinggal kita sama dengan, kita pencet x ditambah dengan h. Kalau h jangan lupa kita kasih tanda dolar ya. Nah, setelah itu kita enter. Kalau sudah tinggal kita tarik badan, boom, selesai. Untuk x plus h setelah selesai. Terus kemudian kita membuat tabel untuk x min h. Enter, dan sekarang rumus x min h ya sama, tinggal kita pencet ya, sama dulu, kita pencet x min dengan h. Kalau h jangan lupa kita kasih dengan dolar. Nah, setelah itu kita enter. Nah, sudah tinggal kita tarik ke bawah dan boom, selesai. Untuk tabel x min h sudah selesai. Nah, setelah kita membuat tabel x min h, sekarang kita membuat tabel f buka kurung x plus h. Nah, karena ini buat memakai x plus h, ya tinggal kita masalah rumusnya yaitu tinggal kita pakai x plus h-nya, yaitu ini x plus h-nya kita masukin ke fungsinya, yaitu aksen pangkat 2 pangkat 2 ya, terus kita tambah dengan 2 kali ini lagi x plus h
2 kali X plus H. Ya. Setelah itu kita tinggal tambah dengan 1. Oke, dan kita enter. Sekarang tinggal kita tarik. Nah, sudah selesai. Setelah kita membuat tabel Fx plus H, sekarang kita membuat tabel Fx plus 2H. Nah, Fx plus 2H. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya, yaitu X plus 2H-nya kita masukkan ke rumus ya. Pasti kita buka kurung dulu. Kita pencet X plus 2 kali H. Jangan lupa kita tanda dolarnya. Setelah itu tutup kurung, kita pangkat 2. Nah, kita kembalikan ke rumusnya. Terus kita tambah dengan 2 kali buka kurung X plus 2H-nya kita masukkan lagi, yaitu X plus 2 kali H. Jangan lupa tanda anjay. Jangan lupa tanda dolarnya. Nah, setelah kita tambah dolar, kita tutup kurung. Kemudian kita tambah 1 ya, seperti ini rumusnya. Enter. Kita set, tarik, dan boom. Sekarang sudah dapat Fx plus 2H, yaitu double Fx 2-nya telah selesai. Kemudian kita membuat tabel Fx plus 3H. Nah, jadi hampir sama kayak yang tadi, tapi sekarang kali 3 ya. Jadi sama dengan buka kurung X ditambah 3 kali H. Kalau H jangan lupa kita kasih tanda dolar ya di tengah-tengahnya. Sekarang tutup kurung, kita pangkat dengan 2 ya. Kemudian kita tambah 2 kali buka kurung, kita masukkan X plus 3-nya lagi. Kita pencet lagi X plus 3 kali H lagi, dan jangan lupa tanda dolarnya. Nah, setelah tambah dolar, kita tutup kurung, tinggal kita tambah 1, kita enter, dan boom. Sekarang tinggal kita tarik ke bawah, dan jadi untuk tabel Fx plus 3H. Kemudian kita buat tabel Fx min H. Sekarang kita buat tabel Fx min H ya. Nah, untuk Fx min H ya sama kayak Fx plus H, yaitu sama dengan kita pakai X min H-nya. Nah, terus kita pangkatkan 2, terus kita tambah 2 kali X min H lagi, terus kita tambah dengan 1. Kita enter, boom, tinggal kita tarik ke bawah, dan boom, selesai. Kemudian kita akan membuat tabel
F buka kurung X min 2H tutup kurung. Nah, tadi kan kita buat X plus 2H. Sekarang kita X plus min 2H. Ya, yang dimana rumusnya sama, yaitu buka kurung, kita tulis X min 2 kali H. Oke, kalau H jangan lupa tanda dolar. Nah, setelah itu kita tutup kurung, kita angkat 2 ya. Terus kita tambah 2 dikali buka kurung lagi, kita masukkan lagi X min 2 kali H. Jangan lupa hanya ini. Kita baca lagi, dan jangan lupa kalau H kita kasih tanda dolar lagi. Nah, kalau sudah kita tutup kurung, terus kita tambah dengan 1. Oke, kalau sudah tinggal kita enter. Nah, setelah kita enter dan kita tinggal tarik ke bawah sampai 5, dan boom, selesai. Sekarang setelah tabel fx-2h selesai, sekarang waktunya kita masukkan rumus dari metode tengah itu sendiri, yaitu f aksen buka kurung X tengah. Nah, sekarang kita membuat tabel yang dimana isi dari rumus tengah ya. Nah, setelah itu kita membuat tabel fx tengah yang dimana isinya adalah rumus dari metode tengah, yaitu fx plus h min fx min h per 2h. Jadi ya langsung aja kita masukin, yaitu buka kurung ya, jangan lupa fx plus h. Fx plus h udah ada, tinggal kita pencet fx plus h di min fx min h. Nah, karena udah ada tinggal punya pencet. Nah, kalau udah tinggal kita tutup kurung, kita bagi dengan 2h. Karena 2h kita buka kurung lagi, kita pencet 2 kali h. Jangan lupa kalau h kita kasih tanda dolar. Nah, sudah tutup kurung. Nah, ini sudah selesai untuk rumus tengah, kita enter. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah dan boom. Untuk metode tengah sudah selesai, tabel metode tengah. Dan untuk tabel terakhir, yaitu tabel errornya ya. Tabel error dari tengah ya, sudah kurung. Nah, sekarang kita masukkan rumus dari metode tengah yang sangat panjang ya. Jadi rumus dari metode tengah ya, min fx plus 3h, min fx plus 2h, min 2fx plus h plus 2fx plus fx min h, min fx min 2h per 24h pangkat 2. Sangat panjang, jadi langsung saja kita masukkan, yaitu min buka kurung fx plus 3h. Oke, fx plus 3h kita pencet, kemudian kita mainkan dengan fx plus 2 fx plus 2h, kita pencet, terus kita mainkan lagi. Untuk ini kita tambah buka kurung 2 dikali fx plus h, tambahkan fx plus h, tutup kurung ya. Kita tambah dengan 2 fx. Nah, karena 2 fx 2 kali lagi, kita buka kurung lagi 2 kali fx. 2 kali fx
tutup kurung, kita tambah dengan fx min h, kemudian kita kita mainkan dengan fx2h, karena udah ada tinggal kita pencet lagi. Setelah itu, setelah ini selesai, kita tutup. Nah, setelah itu kita buka kurung lagi karena ini 24. Jadi sekarang kita 24 kita kalikan dengan H. Jangan lupa kalau H kita pakai dolar. Dolar kan, ya, dolar. Nah, setelah itu tutup kurung. Nah, pangkat 2 ya ini. Jadi jangan lupa kita kasih pangkat 2. Setelah kita buat ini, kita pangkat 2, kita enter. Dan errornya wow sangat panjang ya, tidak bisa dihitung, tapi ya iya emang begini bentuk errornya, dan kita tinggal set kita tarik ke bawah dan book. Nah, dan selesai untuk tabel dari metode selisih tengah, dan penyelesaiannya yaitu di sini ya, error terkecil ini yaitu 0, jadi jawaban yang benar adalah di 5 ya, 65, dan ini adalah hasilnya ya. Dan ini adalah tabel dari selisih tengah. Nah, sekian penjelasan contoh soal saya, dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.